Memang rasanya itu kayak tahu mentah yang hampir nggak ada rasanya. Tapi tentu kandungan gizinya jauh lebih tinggi ya daripada tahu. Kita sekarang sudah berada ya di Lapo Ni Tondongta. Memang ini hidangan-hidangan dari sekitaran Danau Toba situ ya. Kita lihat. Nah, ini daun ubi tumbuk ya. Masih ya. Mau lihat ya. Nah, ini adalah cara makan ya kalau di Lapo kayak begini. Memang bukan restoran kan. Tapi di sini sudah agak lumayan karena tempatnya di Sunter jadi tampangnya sih agak tampang restoran gitu ya. Nah, ini adalah beberapa makanan yang juga halal ya, karena ini misalnya adalah daun singkong, tapi orang sana bilangnya daun ubi tumbuk ya, jadi dia lebih halus gitu. Nah, ini rasanya khas banget ya, karena dia pakai asam-asam khusus gitu ya. Tapi kalau di sana biasanya ada rimbang itu yang bulat-bulat gitu ya, kayak gandaria. Kita mulai dulu makan yang pahit-pahitnya ini ya, daun ubi tumbuknya ini ya. Khas banget dengan santan yang sangat encer. Kalau ini sebetulnya sudah campuran ya. Ini ada teri Medan ya. Biasa juga disebut teri nasi. Itu terinya enak banget. Dan ini dimasak dengan semacam balado gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke arah Melayu gitu. Nah, ini dengan sayur ubi tumbuknya tadi juga enak banget. Matching. Jadi ini ada pahit-pahitnya dengan sedikit gurihnya. Di sini ada pedas-pedas dengan rasa asinnya, tapi asinnya itu juga bukan asin yang asin banget gitu. Enak. Bukan tahu, bukan keju. Ini adalah namanya si Dali ni Horbo. Dali itu susu, Horbo itu kerbau. Jadi susu kerbau yang dikoagulasikan gitu ya, lalu dimasak gitu ya. Nah, ini adalah susu kerbau. Coba ya. Ini memang kalau kita nggak biasa makan, memang rasanya itu kayak tahu mentah yang hampir nggak ada rasanya. Tapi tentu kandungan gizinya jauh lebih tinggi ya daripada tahu. Satu lagi hidangan Tapanuli yang terkenal ya. Ini dia. Ini namanya arsik. Ada yang modelnya seperti ini, model yang kuahnya encer gini ya. Tapi kalau seperti di Tanah Karo gitu ya, itu arsiknya tuh lebih kental dia. Jadi sudah nggak berair gini. Nah, ini juga dimasaknya itu dengan ada kacang panjangnya segala ya. Nah, ini adalah arsik ikan mas yang biasanya kalau di perhelatan gitu ikan masnya tuh utuh. Nah, kalau ini kan porsi restoran ya. Jadi sudah dipotong kecil-kecil dan kita selalu akan lihat juga bahwa mereka itu nggak buang sisiknya. Nah, ini kelihatan ya. Ini sisiknya tuh masih ada di sini. Jadi waktu kita makan kita harus hati-hati supaya sisiknya keluar. Nah, lagi-lagi saya menduga bahwa sisiknya itu sengaja dibiarkan di situ ya. Karena waktu direbus dia akan memberikan satu rasa yang berbeda gitu, agak gelatin gitu ya. Nah, terus di sini juga kenapa saya pilih bagian perut? Nah, ini dia. Ada bagian telurnya kan. Tuh. Wah, ini telur ini bagian yang paling menyenangkan ya, paling enak. Enak banget ya, manis banget. Bumbu arsiknya itu yang bagus banget. Nah, ini jenis yang basah tadi memang berbeda dengan yang kental ya. Kalau kental itu biasanya dia lebih tajam, lebih menyerap. Ini dia lebih soft, enak banget. Pemirsa, kita sudah cicipin ya makanan-makanan Batak, makanan-makanan Tapanuli yang sebetulnya sangat sederhana, tapi dia membawa cita rasa yang luar biasa, istimewa banget. Harus dicoba. Nah, sedikit catatan saja ya. Ini di sini juga ada beberapa, ini yang namanya ombus.
Nah, kita pernah makan ya waktu di Medan ya, ombus-ombus. Nah, ini juga pisang, dan pisang ini, wah ini diimport ini dari Tanah Batak ini ya. Ini namanya pisang barangan. Pisangnya memang beda dengan pisang kita, karena dia katanya lebih kering ya, lebih kering ya. Coba lihat. Dan juga ada aromanya yang khas banget, harum gitu ya. Nah, ini coba lihat, kering ya. Rasanya di mulut juga beda, karena dia khas banget. Pisangnya tuh garing, enak banget.